Ayo belajar teori kausalitas hukum pidana dari kasus tuntut balik pengelola Bromo. Sudah tahu kan, kasus foto prewedding yang menyebabkan kebakaran lahan di Gunung Bromo? Kabar terbarunya, calon pasutri menuntut balik pengelola Bromo dengan alasan dugaan kelalaian pengamanan. Apa benar pengelola Bromo bisa dimintai pertanggungjawaban atas kasus tersebut? Secara hukum pidana, ada dikenal 3 teori kausalitas. Pertama, teori conditio sine qua non, artinya tiap-tiap perbuatan dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan suatu akibat. Contohnya, si A berniat membunuh B dengan cara menabraknya. Ternyata ketika A berusaha menabrak B, B terkejut dan lari dan menabrak tangga yang sedang digunakan C untuk membetulkan rumah, sehingga C terjatuh dan meninggal dunia. C dalam bekerja diperintah oleh D dan C tidak diberikan perlengkapan keselamatan kerja. Dalam hal ini, A, B, dan D dapat dituntut sebagai tersangka karena tindakannya menyebabkan meninggalnya C. Kedua, teori generalisasi, yang mana hanya mencari satu sebab dari sekian banyak penyebab yang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu. Artinya, dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan akibat terjadinya peristiwa pidana, hanya satu sebab saja yang dapat diterima. Contohnya sama dengan sebelumnya, namun dari perbuatan A, B, dan D dipilih satu perbuatan yang paling menyebabkan meninggalnya C. Ketiga, teori individualisasi atau pengujian kausa proxima. Menurut teori ini, dalam setiap peristiwa pidana, hanya ada satu sebab yang paling dekat dan menentukan akibat dari peristiwa itu. Sebagaimana contoh kasus sebelumnya, maka akan dilihat apa yang menyebabkan C meninggal dan masing-masing peran dari A, B, dan D dalam meninggalnya C. Perbuatan A, B, dan D tersebut akan dilihat mana yang memenuhi unsur kesalahan dan tindak pidananya. Melihat dari kasus tuntut balik pengelola Bromo, kuasa hukum pasangan prewedding kemungkinan menggunakan teori conditio sine qua non. Apabila dilihat dari teori conditio sine qua non yang mencari sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa, maka teori ini bisa sesuai dengan kasus ini. Sebab dilansir dari metrotvnews.com, alasan pasangan prewedding menuntut balik pengelola Bromo karena beranggapan bahwa penyebab kebakaran tersebut juga berasal dari kelalaian pihak pengelola Bromo yang tidak mengikuti aturan dan tidak adanya sistem keamanan kepada pengunjung, termasuk fasilitas umum seperti fasilitas pemadaman yang bisa digunakan ketika terjadi kebakaran. Selain itu, juga menyebut tidak ada papan peringatan di lokasi kejadian, seperti peringatan area mudah terbakar, dan lain sebagainya. Jadi, pasangan prewedding menganggap penyebab tidak adanya fasilitas pengamanan juga merupakan penyebab terjadinya kebakaran, sehingga kemungkinan besar pasangan prewedding tersebut menggunakan teori conditio sine qua non. Namun para ahli beranggapan bahwa jika menggunakan teori ini akan kesulitan karena penegak hukum hanya akan terus mencari penyebab-penyebab terjadinya peristiwa itu. Jadi menurut rekan, relevan nggak teori conditio sine qua non ini digunakan dalam kasus tuntut balik pengelola Bromo? Atau masih bingung? Supaya nggak bingung,